juga saya sering sekali kalau beli sesuatu itu saya tanggalin ya. Kayak PC itu Jumat Pahing 3 November 2017. Berarti hari ini tahun 2017 ya. Tapi 2017 berarti 17, 18, 19, 20, 21. 5 tahun yang lalu. 5 tahun di YouTube dan saya belum mendapatkan sepeser pun, serupiah pun dari YouTube. Itu luar biasa. Kenapa? Karena saya malas untuk mengupload. Itu adalah alasan dan bukan alasan, itu adalah hal yang menyebabkan channel saya tidak berkembang. Di video kali ini saya akan review kegiatan saya sendiri. Kehabisan ide, iya, jujur saya kehabisan ide untuk bikin konten. Akhirnya saya review saja kegiatan harian saya. Halo, jumpa lagi dengan saya Manju Setiawan di channel Kedu. Terima kasih kepada 34 subscriber yang mau untuk melihat video-video yang sudah saya bikin. Channel ini umurnya baru 1,5 bulan, sangat bayi sekali, masih bayek ya. Saya memahami betul bahwa untuk mendapatkan subscriber yang berjibun, ratusan ribu sampai jutaan itu butuh waktu dan kerja keras. Terutama masalah waktu, ada yang bilang butuh 3-5 tahun untuk bisa eksis dalam dunia YouTube. Itu adalah waktu yang minimum yang diperlukan untuk bisa mendapatkan atensi dari publik di YouTube dan juga dukungan komunitas di YouTube. Saya kehabisan ide hari ini, jujur saja. Akhirnya ya sudah, karena YouTube itu ada platform yang sangat oke untuk bisa sharing kepada Anda semuanya. Saya bikin video tentang kegiatan saya beli popok dan susu. Terutama beli popok dan susu itu juga salah satu motivasi saya untuk bikin YouTube. Bagaimana supaya bisa berpendapatan melalui YouTube dengan cara yaitu bikin video. Dan saya yakin YouTube ini bisa jadi side hustle. Dan ini saya lakukan di luar jam kerja saya sebagai kuli, sebagai pedagang juga. Ketika malam hari begitu, kemudian saya bikin skrip kecil-kecilan dan mulai untuk bisa bikin video yang bisa saya upload secara berkala. Untuk kegiatan outdoor saya kebetulan ada GoPro Hero 7. Ini juga saya kadang pakai untuk indoor juga. Beberapa video sudah saya bikin pakai GoPro ini, dan ini bukan baru beli, tapi saya beli sekitar 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari cairan BPJS. Kemudian saya belikan GoPro Hero 7 serta aksesorisnya mulai dongle dan lain sebagainya. Tetapi pada saat berjalan saya akhirnya pakai mic tersendiri, dan alasannya ada di video yang ini. Silakan klik video di atas untuk mengetahui kenapa kok saya akhirnya pakai boom mic dan tidak pakai mic yang lain. Dan juga untuk alat-alat yang saya pakai, saya sertakan di deskripsi di bawah. Silahkan kalau Anda ingin tanya-tanya tentang gear yang saya pakai, dan itu sangat-sangat sederhana sekali. Ya, ini adalah studio yang saya rekam tadi. Studio saya ada di lantai 2. Nah, ini adalah alat-alat yang lama ya. Ini saya beli lama sekali, sekitar 4-5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kayaknya. Tripod itu saya beli 4 tahun yang lalu. Barusan saya pakai juga hari-hari ini. Nah, ini yang saya pegang ini adalah pinjaman dari teman saya yang sekarang buat nge-shoot ini, yaitu camcorder Sony ya. Juga ini hasilnya masih sangat oke sekali bagi saya. It's wonderful. Terima kasih bagi Indra yang sudah pinjamin camcorder ini, luar biasa. Terima kasih banyak. Mixer itu juga saya beli lama juga. Mixer itu 3 tahun yang lalu ketika saya ada rezeki begitu ya. Saya belikan mixer. Nah, ini kenapa kemudian dari berbagai macam mic yang saya punya, mulai condenser mic yang murah-murah itu, kemudian juga ada saya beli Boya BY-MM1 itu, kemudian saya gabungin dengan dongle-nya GoPro. Maunya outdoor begitu ngevlog, ternyata ngevlog itu bukan ciri khas saya. Itu juga nganggur juga. Kemudian saya kebetulan beli juga Kretz yang ini, yang Anda lihat ini adalah Kretz K818 ya kan, kalau nggak salah namanya ya. Itu adalah boom mic, murah sekali, 250.000 sampai 300. Dan akhirnya saya stick pakai boom mic karena boom mic itu bisa hanya mengambil area yang ada di yang saya lingkari ini ya. Itulah kenapa saya barusan tahu kenapa YouTuber yang di indoor itu kenapa pakai boom mic. Tentu saja rajanya boom mic adalah Sennheiser MKH 416 yang harganya $1.000 itu. Saya bahas tentang mic. Anda lihat di sini di deskripsi di atas ini, silakan kalau Anda mau tahu tentang mic yang saya pakai dan alasan kenapa kok saya akhirnya pakai boom mic. Boom mic ini saya gabungin ke mixer ya tentu saja. Nah, juga saya sering sekali kalau beli sesuatu itu saya tanggalin ya. Kayak PC itu Jumat Pahing 3 November 2017. Berarti hari ini tahun 2017 ya. Tapi 2017 berarti 17, 18, 19, 20, 21. 5 tahun yang lalu. 5 tahun di YouTube dan saya belum mendapatkan sepeser pun, serupiah pun dari YouTube. Itu luar biasa. Kenapa? Karena saya malas untuk mengupload. Itu adalah alasan dan bukan alasan, itu adalah hal yang menyebabkan channel saya tidak berkembang. Ngopi dulu sebentar ya.
Nah, baru-baru saja 1,5 bulan ini saya aktifkan lagi sebuah channel yang lama saya bangun. Saya beri nama Kedu ya. Saya beberapa channel juga punya, ada atas nama saya sendiri, Punju Setiawan, kemudian ada Tokbang.id, ada Bandarajuanda.tv, ada Plat L, dan rata-rata di semua channel itu paling tidak ada 10 video, bahkan ada yang sampai 50 video. Itu akhirnya bikin saya tidak fokus. Kemudian ya udahlah, semuanya saya anggurkan dahulu, saya kembangkan Kedunya ini dulu. Hal-hal yang barusan saya beli untuk mendukung kinerja itu, pertama adalah yang Anda bisa lihat di sini tidak full sih. Ini adalah busa, saya dapat rezeki, saya beli busa untuk menahan suara saya dari dalam ya. Karena memang kalau dari luar masih kedengaran. Misalkan suara sepeda motor, di depan ini ada musola, itu kalau suara adzan jelas saja masuk suaranya. Dan saya tidak membuat konten saat-saat jam-jam sembahyang tentu saja. Tapi ini lumayan untuk menahan suara ketika saya ngoceh malam hari seperti ini. Lumayan lah, tidak kedengaran orang yang lewat mungkin. Ya masih kedengaran tapi sedikit lah, ada efeknya sedikit. Hal yang baru juga saya beli adalah yang ada di situ, Anda bisa lihat 2 biji ini di situ adalah hal ini. Ini adalah baterai tambahan untuk GoPro. Jadi yang punya GoPro tentu saja paham betul bagaimana baterainya GoPro itu cepat sekali habis, nggak masuk lah ya, cepet banget habis. Saya beli murah-murah saja sama chargernya, sekitar 235.000 di Shopee, itu untuk mendukung GoPro. Kemudian juga barang yang satu ini adalah keyboard mechanical yang awalnya itu hanya iseng aja sebenarnya, saya ada rezeki sedikit begitu. Kemudian kebetulan saya suka ngetik, dan itu adalah kebiasaan sejak saya di pesantren dulu ketika masih sekitaran umur SMP kelas 2 begitu, saya udah belajar pakai mesin ketik. Itu kebawa sampai sekarang. Jadi kalau saya menulis pakai mesin ketik itu lebih cepat daripada menulis pakai tangan. Akhirnya setelah melihat review-review dari YouTuber-YouTuber, review produk tentang mechanical keyboard, tentang Keychron K2V2 Blue Switch, saya akhirnya ya keracun juga ya, beli juga. Harganya 1.400.000 sekian sama ongkirnya itu 415 kalau nggak salah. Oke lah, saya beli, dan sensasinya memang betul. Saya pilih yang Blue Switch itu yang khusus untuk pengetik karena saya seneng ngetik. Jadi suaranya memang kliki sekali, dan itu menambah ritme untuk bisa terus menulis. Apakah itu mendukung produktivitas? Sejauh ini iya, saya merasakan iya. Memang barusan sebulan sih ya, tapi saya merasakan bahwa saya ada beberapa tulisan, sekitar ada 15 artikel, itu nanti saya bikin PDF begitu, saya bikin jurnal yang saya bagikan gratis. Itu juga mendukung saya untuk bikin skrip. Ketika saya bikin skrip itu juga lebih cepat, lebih enak pakai keyboard ini. Ini antara iya dan tidak, tetapi mendukung produktivitas bagi seorang pengetik iya. Itu mendukung produktivitas saya untuk membuat skrip, untuk buat jurnal, mendukung sekali, no problem. Ya pakai kursi biasa, iya, dimatiin. Iya, itu ada di lantai 2 ya. Jadi saya turun ke bawah untuk beli susu kebutuhan anak. Ini memang salah satu juga motivasi terpenting ya bagi saya. Banyak orang bilang itu jangan sampai ada motivasi duit ketika bikin YouTube. Saya setuju akan hal itu, dan saya tidak menolak sama sekali akan hal tersebut. Ada yang bilang sudah dijalanin aja, kita hobi aja untuk upload. Iya, itu juga penting sekali. Tapi juga harus diakui bahwa memang ujung-ujungnya adalah duit sebenarnya. UUD ya, bagaimana kita bisa sharing, bukan untuk AdSense, tetapi misalkan saja ketika saya punya produk, saya review, kemudian orang beli produk yang sudah saya review. Ada juga misalkan saya reseller dari luar negeri begitu, kemudian saya upload produknya, saya kasih link misalkan di marketplace. Jadi tetap saja punya potensi ekonomi, tidak ada salahnya tentang hal itu. Jadi saya juga niatan di YouTube sudah saya ungkapkan di awal tadi itu, bahwa saya pengen ya dapatlah sekitar kebutuhan hidup saya, yang saya yakini itu adalah untuk susu anak dan untuk menghidupi istri juga. Kira-kira jumlahnya sekian, itu saya tulis di jurnal. Jumlahnya adalah jumlah UMR, dan itu saya targetkan bisa didapat dari YouTube, bisa didapat dari saya jualan apa, produk atau apa di YouTube. Itu saya targetkan begitu, karena alat-alat yang sudah saya keluarkan ini, kenapa kok saya mau mengeluarkan alat gitu? Karena saya juga hobi gitu, hobi untuk sharing-sharing, hobi untuk membuat konten seperti ini. Meskipun juga selama 5 tahun saya beli semuanya ini, dalam sampai sekarang ini belum bisa mendapatkan serupiah pun dari YouTube, tapi saya tetap lakuin. Jadi alasan duit iya, ada niatan untuk supaya dapat tambahan side hustle dari membuat video, plus juga saya hobi, kebetulan hobi, dan itu nggak harus dipaksain. Artinya begini, banyak orang yang saya yakin bikin YouTube itu karena semuanya bikin YouTube, semuanya wah upload gitu kan, karena memang lagi ngetrend. Tetapi saya bukan mendukung orang semua jadi YouTuber, enggak, tapi saya mendukung orang untuk memanfaatkan kanal digital yang ada. Bentuk digital itu kan macam-macam, ada tulisan, ada desain grafis,
grafis, ada video di YouTube seperti ini, ada video pendek di TikTok dan Reels misalkan. Yang desain-desain grafis misalkan suka fotografi dan suka mendesain ditaruh di Instagram gitu. Nah, setiap orang saya yakin punya kecenderungan masing-masing. Ada yang sukanya menulis sehingga bikin buku, ada yang sukanya itu ngedit sehingga bikin video, ada yang sukanya nge-shoot sehingga bikin video, ada yang suka juga desain grafis akhirnya bikin desain yang kelas dunia. Jadi itu pilihannya masing-masing dan tidak harus dipaksakan seorang desain grafis bikin video di YouTube. Tentu itu agak sulit misalkan loh ya. Penulis misalkan bikin sesuatu di YouTube itu juga agak sulit. Saya juga demikian, kalau saya urusannya dengan desain grafis nyerah saya. Jadi ampun kalau dengan urusan desain grafis itu saya udah amburadul. Enggak sama sekali enggak. Udah saya lakukan aja apa yang saya bisa. Saya bikin skrip oke, saya bisa nulis sedikit, bikin jurnal-jurnal begitu iyalah, untuk bikin jurnal yang saya bagikan gratis. Kemudian juga ya akhirnya ada waktu begitu untuk bikin video dan bikin skrip. Ya, akhirnya saya bikin video YouTube. Siangnya tetap kerja, tetap dagang, tetap nguli, tetap door to door. Jadi itu adalah hal yang wajib yang harus saya penuhi sebagai kepala rumah tangga juga.